Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 24782072 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik hands-on untuk mata kuliah Teknologi IoT 2 di pertemuan 2, yaitu DHT 22, sensor suhu dan kelembapan, untuk menampilkan suhu dan kelembapan pada serial monitor. Tentunya menggunakan software Arduino IDE. Jadi, tahap pertama saat melakukan praktikum itu persiapan softwarenya ya. Jadi di tahap ini kita akan membuka Arduino IDE-nya di device kita. Setelah itu, kita memastikan bahwasanya board yang kita pilih itu sudah sesuai, yaitu Not MCU 1.0 ISP12E modul. Kita bisa lihat di tools board. Nah, ini kita bisa lihat di sini Not MCU 1.0 ISP12E modul. Nah, karena modul inilah kenapa kita menggunakan yang ISP12E modul, karena di modul inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk komunikasi dengan sensor DHT22. Jadi langkah berikutnya adalah memilih port COM yang sesuai agar komputer kita atau device kita bisa terhubung ke board ISP8266 dengan benar. Nah, di sini port kita ada COM3. Setelah board siap, kita lanjut untuk menginstal dua library nih, yang penting banget lewat library manager. Di sini ada library manager. Di sini kita bisa install dua library yang kita gunakan, itu adalah DHT Sensor Library dan DHT22. Kita bisa langsung ketik di sini DHT Sensor Library. Nah, di sini sudah terinstall. Ini ada DHT Sensor Library by Adafruit. Lalu juga DHT22. Nah, di sini juga sudah terinstall library DHT22 by Devarel. Jadi, kedua library ini yang kita perlukan supaya program kita nantinya itu bisa mengenali dan membaca data dari sensor DHT22 dengan baik. Intinya pada tahap ini tuh berfokus pada menyiapkan lingkungan kerja supaya perangkat keras dan perangkat lunak itu bisa saling terhubung tanpa ada masalah. Lalu ada di tahap 2 itu penulisan program. Jadi di sini saya menulis program dari Arduino IDE. Sebelumnya saya sudah mendapatkan programnya. Ini program ini diawali dengan memasukkan library DHT, yaitu include DHT.h, lalu mendefinisikan pin data sensor di JPIO 02, D4, dan tipe sensor sebagai DHT22. Selanjutnya, di sini saya membuat objek DHT untuk memanggil fungsi-fungsi dari library tersebut tadi. Nah, pada bagian setup, di sini saya menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 115.200 baud supaya hasil pembacaan nantinya bisa tampil jelas di serial monitor. Di sini saya juga menambahkan DHT.begin untuk memulai sensor serta menyetak pesan DHT22 sensor monitoring start sebagai tanda kalau sistem sudah siap bekerja. Kemudian di bagian loop,
program ini melakukan pembacaan suhu dan kelembapan menggunakan dht.read temperature dan dht.read humidity. Kalau hasilnya tidak terbaca, misalnya sensor lepas atau error atau kenapa, maka ia akan muncul pesan gagal membaca data dari sensor DHT-2. Tapi kalau pembacaannya sukses, hasil suhu dan kelembapan itu akan ditampilkan secara rapi di serial monitor setiap 2 detik. Jadi tahap ini membuat saya lebih paham cara untuk membaca data sensor secara real time menggunakan kode yang sederhana. Nah, tahap ketiga, upload program. Setelah program selesai ditulis dan dicetak, tidak ada error sintaks. Di sini saya akan menekan tombol upload di sini di Arduino IDE. Jadi sebelum melakukan upload, kita sambungkan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya. Yang pertama kita sambungkan kabel USB-nya ke NOT MCU atau ESP8266 seperti biasa. Nah, selanjutnya ini Anda DHT22-nya. Jadi di DHT22 ada 3 kabel, yaitu kabel plus, out, dan min. Untuk kabel plus itu dia dicolokkan di bagian 3V3 dari ISP8266. Plus ini warna merah, kita colok ke 3V3. Lalu untuk yang min itu kita colokkan ke GND dari ISP8266 ini. Dan untuk yang out kita colokkan ke D4 sini. Setelah semuanya tercolok, kita bisa langsung sambungkan saja kabel USB-nya ke device kita. Sampai bunyi klik. Sudah. Sekarang kita lanjut ke praktikum. Kita masuk ke tahap 3, yaitu upload program. Di sini ada tombol upload. Jadi kita klik upload. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Jadi proses ini itu dia melakukan kompilasi, di mana selanjutnya dia akan mengirimkan program ke board NOT MCU melalui kabel USB tadi. Di bagian bawah Arduino IDE akan terlihat progress bar dan pesan status uploading. Kalau dia prosesnya selesai, berhasil, akan muncul tulisan done upload. Pada tahap ini saya juga memastikan bahwa board ini sudah benar-benar terdeteksi dan library tadi sudah terinstall. Karena apabila tidak, proses upload ini biasanya akan gagal. Setelah berhasil diunggah, artinya kode siap dijalankan langsung dari microcontroller. Di sini sudah selesai ya proses upload ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap menjalankan program atau hasil dari praktikum ini ya, kita bisa lihat. Jadi setelah program ini berhasil diupload, di sini saya akan membuka hasilnya di bagian tab serial monitor. Serial monitor dengan baud rate yang sama, yaitu 115.200 ya. Dan di sini kita bisa mulai terlihat hasil pembacaan dari sensor DHT dua-duanya. Bentar, ada yang error. Nah, sudah terdetek ya bahwasanya
suhunya 30,80 derajat Celcius dan kelembapannya 84,50%. Di sini dia setiap 2 detik nilai suhu dan kelembapan ini akan muncul secara bergantian di layar serial monitor ini. Misalnya ini muncul suhu 30,80 derajat Celcius, lalu kelembapannya 84,50%. Nah, nilai-nilai ini dia menunjukkan kondisi lingkungan sekitar secara real time. Di sini saya juga mencoba menggenggam sensornya menggunakan tangannya, coba apakah berubah suhu dan kelembapannya. Nah, suhu dan kelembapannya dia akan berubah karena setelah kita genggam, suhu dan kelembapan di sekitar itu akan berubah. Di situ suhu sekitar 31,60-50 dan kelembapannya sekitar 87,90, 88,10. Artinya lebih tinggi ya. Jadi dia kena tangan agak basah gitu. Hasilnya itu dari genggaman tadi ya, suhu itu naik dan kelembapannya mendeteksi hampir 90%. Jadi dari situ saya juga jadi paham bahwa sensor DHT22 ini cukup sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan di sekitar. Sudah selesai hasil praktikumnya, berhasil ya. Jadi hasil dari praktikum ini dari praktikum ini kita bisa lihat di tampilan serial monitor tadi, ketika sensor dibiarkan di udara terbuka, nilai suhu dan kelembapan itu bisa berubah-ubah sesuai kondisi ruangan. Tetapi ketika sensor digenggam, misalkan, suhu itu akan naik karena panas tubuh, dan juga kelembapan juga meningkat karena uap air dari tangan tadi. Jadi kedua tampilan tersebut menunjukkan bahwasanya sensor itu bekerja dengan baik dan bisa membaca data lingkungan secara akurat dan berkelanjutan. Dari sini saya juga bisa memahami konsep dasar monitoring sensor DHT22 yang nantinya bisa dikembangkan untuk proyek IoT yang lebih kompleks seperti sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan berbasis web atau cloud. Termasuk ke kesimpulan dari praktikum ini, kita bisa simpulkan bahwasanya sensor DHT22 ini bisa digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan menggunakan board ESP8266 dengan bantuan library DHT di Arduino IDE tadi, yaitu library sensor DHT22 sensor library dan DHT22. Jadi fungsi ISNAN ini juga penting ya, karena membantu mendeteksi jika pembacaan gagal. Jadi program itu tetap aman dari error nih, kayak tadi nih, gagal mendeteksi tadi ya, ada pesan. Di atas tadi pokoknya ada error. Nah, ini gagal membaca itu. Jadi dengan adanya itu kita bisa tahu program yang kita buat itu aman dari error atau enggak. Selain itu, serial monitor ini juga terbukti sangat berguna untuk melihat data sensor secara real time. Praktikum ini bisa menjadi dasar yang bagus ya untuk memahami sistem Internet of Things atau IoT, terutama yang berhubungan dengan pemantauan lingkungan. Jadi sudah selesai praktikumnya, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.